Allah sudah sangat tahu. Lakukan saja yang terbaik. Kalau ingin doa saja ke Allah. Kalau tidak emergensi sekali, enggak usah minta-minta. Cukupi, puas dengan apa yang ada. Allah akan datangkan nanti, ya. Kalaupun harus kita berinteraksi, meminta, meminjam, hanya lisan saja. Hati tetap yakin Allah yang menggerakkan setiap makhluknya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah, hadirin sekalian, mari kita latih untuk tidak tomak, jangan berharap. Ada orang bagi-bagikan makanan bukan untuk fakir, diam, jangan ikut. Padahal cuman kuaci satu. Entah gimana kita itu kalau lihat yang ngebagikan gratis itu ada daya tarik sendiri. Padahal kita belum tentu makan dan belum tentu perlu lagi dan kita mampu. Tapi kalau ada yang gratisan tuh rasanya ringan gitu kaki itu untuk ikut antri. Janganlah hadirin. Kalau tidak perlu-perlu amat, dah itu ujiannya buat kita. Kemudian ya hati-hati kalau punya teman kaya, apalagi kayaknya dermawan. Tiba-tiba kita jadi ramah aja, jadi baik aja kepada spesial, itu hati-hati tuh. Jangan-jangan kita ada maunya. Ih, itu helmnya banyak. Kenapa nanya helm banyak? Pengen dikasih helm itu. Ini sepedanya bagus-bagus, banyak sekali. Benarkah muji sepeda atau kita pengen dikasih sepeda? Itu tomak-tomak seperti itu. Mungkin orang jadi ngasih, tapi kehormatan kita akan kurang. Percayalah hadirin, sini pangkat, sini, prit di jalan begini, hancur itu wibawanya, benar? Saya pernah dengar dari seorang konektor yang katanya kalau dia dipungli di jalan, saking keselnya, tapi dia tidak berdaya untuk menghindar, diludahin dulu itu. Sebelum dilipat tuh, sing kualat tuh barokah, sing banyak penyakit. Memang waktu ngasihnya mah merunduk, ya enggak? Tapi ketidakriduan. Terus padahal uang sudah ada, gaji ada, tapi ya kebiasaan meminta ini kebiasaan sangat merendahkan dan menghinakan martabat kita. Para koruptor itu juga kaya-kaya sekarang. Bukan sekarang ya, sudah kaya sebetulnya. Tapi karena tidak barokah, akibatnya dia terus saja mencuri lagi, meminta lagi, memalak lagi. Hancur. Padahal mau diapakan uang sebanyak itu? Karena memang kalau tidak barokah, jadi seperti meminum air laut. Selalu gelagapan kehausan untuk memuaskan nafsunya, yaitu meminta-minta lagi, memalak lagi, mencuri lagi. Ya terus saja, kalau sesuatu yang tidak berkah itu, dia tidak akan bisa menggunakan rezekinya untuk mendekat ke Allah, untuk ketaatan tidak, tapi untuk maksiat lancar, untuk sia-sia lancar. Nauzubillah. Hadirin, tidak perlukah kita jadi orang kaya? Kayak apa dulu? Kayak harta? Tidak perlu. Loh, jadi gimana? Cukup kalau harta tuh. Ya, misalkan kita perlu bangunkan rumah untuk anak yatim, cukup. Itu tuh perlu sekitar 2 triliun untuk membangun pesantren, cukup. Bukan banyak, yang penting itu cukup. Sekarang sepatu banyak tapi tidak ada yang cukup, ya repot. Cukup. Yang perlu kaya tuh kaya hati, ghina nafs, kaya ide, kaya gagasan, kaya ilmu, kaya amal. Bagus. Kalau harta cukup, jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Rasakan tenangnya tidak berharap tuh enak hadirin, qanaah saja.
syukuri yang ada, nikmati yang ada. Waduh, enak. Itu betul-betul orang yang kaya hati itu begitu. Orang lain bagus-bagus sepedanya, kita masih pakai sepeda mini roda 3 misalkan ya. Tenang saja, tidak usah minder. Wih, ini sepeda jadul. Iya, alhamdulillah. Lihat teman-teman sepedanya bagus, nikmati saja, syukuri yang ada. Tidak usah ngebanding-banding, stres ya. Apalagi ngarep-ngarep dikasih. Dan aura ngarep-ngarep dikasih itu nggak bagus ya. Nggak enak lihat orang yang ngarep-ngarep. Baiknya tuh baik yang ya. Ada yang suka ngedadak baik, tapi udah keduga nih. Sekian lama kemudian mesti akan ada sesuatu di belakangnya, pinjam uang dan sebagainya ya. Memang baiknya itu pendahuluan. Ya, jadi kalau mau baik-baik sajalah ya. Nah, itulah sahabatku sekalian. Jangan tomak. Makanya ulama tuh bagusnya tidak mendekat kepada penguasa, pejabat, tidak mendekat kepada orang-orang kaya, karena bisa menodai martabat dan bisa menodai keyakinannya itu, ketawakalannya kepada Allah. Bukan tidak boleh kenal, bukan tidak boleh silaturahim, tapi kalau sudah terus mendatangi, misalkan ada seorang ustadz yang nggak diundang, nggak apa, datang terus ke orang kaya, datang terus ke pejabat, ini izahnya turun hadirin. Bukan kita merasa terhormat, tapi memang Allah sudah membuat kita terhormat dengan Islam dan iman itu, kita sudah ada martabat. Tapi karena kita suka begitu terus mendatangi dan ke yang lain enggak, ke yang fakir tidak, kecuali datang juga ke yang fakir kalau mau diposting ya, video posting, ini kurang baik, kurang bijaksana. Begitulah, mudah-mudahan kita tidak tomak, tidak berharap dengan apa yang ada di tangan orang. Karena zuhud itu bukan berarti tidak punya harta, tapi zuhud itu adalah tidak bersandar dengan apa yang ada di tangan dirinya, apalagi di tangan orang lain. Dia lebih yakin dengan jaminan apa yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita latih terus-menerus untuk tidak meminta-minta, bukan meminta hanya di tangan, di hati juga. Udah lepas saja, nggak apa-apa. Biarlah Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah sudah sangat tahu. Lakukan saja yang terbaik. Kalau ingin, doa saja ke Allah. Kalau tidak emergensi sekali, nggak usah minta-minta. Cukupi, puas dengan apa yang ada. Allah akan datangkan nanti ya. Kalaupun harus kita berinteraksi, meminta, meminjam, hanya lisan saja. Hati tetap yakin Allah yang menggerakkan setiap makhluknya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Demikian sahabatku yang baik. Ayo kita latih untuk qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Berhenti berharap dari makhluk, jangan minta-minta, jaga kehormatan diri. Tidak akan hina dengan keadaan kebersahajaan kita kalau kita jaga izah kita. Yang hina itu adalah orang yang suka meminta-minta kepada makhluk, apalagi suka mengambil hak orang lain. Kalau sedang seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah selalu memberi kepada saya. Lalu saya berkata kepada Rasul, berikan saja ya Rasul kepada orang yang lebih berhajat dari saya. Rasulullah SAW bersabda, terimalah dan pergunakanlah atau sedekahkanlah. Dan tiap harta yang datang kepadamu dengan tidak engkau harapkan atau engkau meminta, maka terimalah. Dan yang tidak, jangan engkau angan-angankan, engkau harap-harapkan. Karena dalam yang lainnya itu bahwa keterangan lain bahwa itu Allah yang menggerakkan sehingga rezekinya sampai ke kita. Pakai
atau sedekahkan, jangan ditolak. Kecuali kita tahu yang memberi ini, misalkan ada udang di balik batu, ada badak di balik kerikil ya. Dia misalkan ngasih ke kita, tujuannya adalah supaya kita jadi terikat hutang budi kepada dia. Harus hati-hati juga nih ya, karena ada suka pihak-pihak tertentu yang ngasih, tapi membuat kita jadi ewuh pakewuh. Jadi tidak bisa mengatakan tidak. Atau kita tahu bahwa uang ini tidak halal. Kita tahu ini orang yang ngasihnya ini orang yang tidak jujur, penghasilannya tidak jelas, dan Allah udah memberitahu kepada kita tentang track record dia. Kalau Allah sudah memberitahu ini subhat, apalagi haram, tolak. Walaupun kita tidak meminta dan dia datang, tapi Allah sudah memberitahu dengan berbagai cara latar belakang orang yang memberi ini. Tolak saja. Saya tidak minta-minta nih di pesantren, tiba-tiba ada yang ngasih sekian. Lihat dulu orangnya. Tapi kalau orang ini punya misi tertentu, ya tolak. Itu ujian dari Allah ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang hutang budi. Terakhir, bagaimana nih kalau faktanya kita sekarang jadi beban bagi orang lain? Misal tiap ke kantor, tiap ke kampus kita dibonceng teman. Ayo bro, kita ke kantor daripada saya sendirian, ikut saya aja. Bonceng. Hati-hati hadirin, kalau kita sering orang berbuat baik kepada kita terus menerus, kita jangan sampai menikmati kebaikan orang tanpa balas budi. Kalau kita nebeng, tidak ada satupun yang kita lakukan, turun izah kita tuh. Harus ada upaya balas budi. Misal, ibu, maaf ya. Misal, belikan bensin full tank, sesekali kita nabung full tank, atau cuci motornya. Udah, jangan cuci motornya, itu naik kehormatan kita. Atau dia pegel, pijitlah kakinya ya. Jangan sampai hidup menikmati jadi beban bagi orang lain. Tapi kalau saya tidak sanggup balas budi apapun, ada satu yang hebat lagi. Doa diam-diam, sembunyi-sembunyi. Karena doa orang yang sembunyi-sembunyi, di atasnya itu ada malaikat yang mengaminkan dan mendoakan hal yang sama untuk kita. Jadi kalau ada orang berbuat baik dan kita nggak bisa membalas kebaikannya, doa. Nah, kehebatan kita untuk balas budi itu syukur. Itu akan mendatangkan lagi nikmat dari Allah. Sayangnya banyak orang yang menikmati mendapatkan tapi kurang berterima kasih. Ini pun bagian dari kurang suksesnya ujian ditolong orang lain. Harusnya sekuat tenaga balas budi, sekuat tenaga. Jangan pernah jadi orang yang hidupnya hutang budi.